Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 216 sampai bab 225. Dev, kamu tidak mati, kamu tidak mati. Yuki langsung berlari ke arah Dev dengan semangat dan memeluknya dengan erat. Saat ini, dia sudah tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dia hanya ingin memeluk Dev dengan erat dan tidak berniat merenggangkan pelukannya. Tubuh Dev masih terasa sedikit dingin, tapi walaupun begitu Yuki tidak peduli dan tidak merenggangkan pelukannya. Lepaskan. Kalau kamu tidak melepaskanku, saya akan mati dicekik olehmu. Dev berkata sambil batuk-batuk. Yuki yang mendengarnya segera merenggangkan pelukannya. Hanya saja saat melihat Dev tidak kenapa-kenapa dan tersenyum jahil padanya, Yuki memutar bola matanya dan menendangnya dengan keras. Melihat Dev tidak mati, yang lainnya juga menunjukkan kebahagiaan mereka. Dengan ini, Nico tidak akan bisa macam-macam lagi. Bocah, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tidak mati setelah menyerap Hawaiian itu? Nico bertanya dengan kebingungan. Saya adalah tuanmu, Dev berkata dengan marah, saat Dev sedang memurnikan Hawaiian. Nico berani memukuli bawahannya, Yansen, dan berani berkata tidak sopan terhadap Yuki. Dev mendengarnya hanya saja dia tidak bisa bergerak. Kamu cari mati, Nico yang dimaki seketika menunjukkan raut wajah tidak senang. Sekarang, serahkan papan 7 bintangmu padaku, mungkin saya bisa membuatmu mati dengan cara yang lebih menyenangkan. Dev melambaikan tangannya pada Nico, dia malas berbasa-basi dengan orang seperti itu. Ternyata kamu menginginkan papan 7 bintangku ya? Wajah Nico menjadi suram dan menakutkan. Tangannya menggenggam papan 7 bintang dengan erat seperti tidak ingin memberikannya kepada Dev. Saya sudah memberimu kesempatan, kamu sendiri yang menyia-nyiakannya. Dev menatap Nico dengan acuh tak acuh. Tatapan matanya menunjukkan keinginan untuk membunuh. Bocah, meskipun kamu tidak mati setelah menyerap Hawaiian itu, bukan berarti kamu bisa menang melawan papan 7 bintangku. Kurangi bualanmu, dan rasakan ini. Tubuh Nico juga mengeluarkan aura pembunuh, dia tidak berani meremehkan Dev. Bisa menyerap Hawaiian dan tidak mati, pasti bukan orang biasa. Tuan Dev, terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawa putriku tanpa imbalan. Hari ini saya hanya bisa membalas kebaikanmu dengan nyawaku, saya akan menahannya di sini, kalian cepat kabur. Pemimpin Busu sudah terluka parah. Namun dia kembali bangkit berdiri, dan berniat menahan Nico dengan mengorbankan nyawanya agar Dev dan yang lainnya bisa kabur. Dev menarik pemimpin Busu dan berkata sambil tersenyum, hanya menghadapi sampah yang mengandalkan benda pusaka, tidak perlu sampai mengorbankan nyawa. Dev berkata lalu menunjukkan jari kelingkingnya untuk menghina Nico. Bajingan, saya akan membunuhmu. Nico mengamuk dan aura pembunuh dari tubuhnya menjadi semakin kuat, dan pada saat bersamaan, papan 7 bintang yang ada di tangannya juga memancarkan cahaya berkabut. Melihat papan 7 bintang di tangan Nico bersinar, tidak hanya pemimpin Busu bahkan Indrawan dan yang lainnya juga kaget. Sedangkan Dev tersenyum menghina dan menarik kursi untuk duduk. Selain mengandalkan benda pusaka ini, apa kamu punya kemampuan lain? Tanya Dev dengan acuh tak acuh. Bajingan, tidak perlu memancingku, saya tidak akan terpancing. Bukankah kamu tidak mati setelah menyerap Hawaiian? Kalau begitu saya akan membuatmu menyerap lebih banyak Hawaiian, saya ingin lihat seberapa lama tubuhmu itu bisa bertahan. Setelah selesai berbicara, Nico langsung mendorong papan 7 bintang itu ke depan dan membuat papan 7 bintang itu mengeluarkan Hawaiian yang menyerang keluar. Suhu di ruangan seketika turun hingga titik beku, dan semua orang langsung memeluk diri mereka dan menggigil. Sedangkan Dev duduk di kursi itu dan tidak bergerak sama sekali, dia juga tidak merasa kedinginan. Hawaiian itu menyelimuti Dev dan masuk ke dalam tubuh Dev melalui lubang inderanya, dan es salju kembali terlihat di kepala Dev. Hahaha, kali ini saya pasti akan membekukanmu, lalu menghancurkanmu, saya ingin lihat bagaimana kamu bisa hidup. Melihat kepala Dev yang mulai membeku, Nico tertawa terbahak-balak. Hanya saja, es yang terlihat di kepala Dev hilang dalam sekejap. Tidak peduli bagaimana Hawaiian itu masuk ke dalam tubuh Dev,
itu sama sekali tidak mempengaruhi tubuh Dev. Bagaimana mungkin? Nico terkejut, dan bergegas mengeluarkan semua hawa yin yang ada di papan 7 bintang itu. Semua hawa yin itu diserap dari tubuh Wenny, dan saat ini dikeluarkan untuk membungkus Dev. Dev hanya tersenyum tipis, dia memfokuskan seni konsentrasi hatinya dan mulai memurnikan hawa yin yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekarang Dev sudah berada di tingkat 6, kecepatan memurnikan energinya juga terlihat bertambah pesat. Dan saat seluruh hawa yin yang ada di papan 7 bintang habis diserap, Dev juga tidak membeku lagi, sebaliknya, kekuatannya kembali meningkat drastis. Papan 7 bintang ini benar-benar benda yang bagus, hari ini saya pasti harus mendapatkannya. Dev tidak segan-segan menunjukkan tatapan serakahnya pada papan 7 bintang yang ada di tangan Nico. Dengan adanya papan 7 bintang, maka latihan Dev juga akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha yang sama. Nico terlihat sedikit panik, bagaimana Dev bisa menyerap begitu banyak hawa yin dan tidak mengalami apapun. Lantas orang ini juga memiliki benda pusaka di tubuhnya. Nico curiga kalau Dev memiliki benda pusaka di tubuhnya, kalau tidak dia tidak mungkin mempunyai kekuatan seperti itu hanya dengan mengandalkan tubuhnya. Siapapun tidak akan berani menyerap begitu banyak hawa yin. Bahkan gurunya, pemimpin baka pun tidak bisa melakukannya. Bajingan, kamu juga mengandalkan benda pusaka kan? Kalau tidak kamu tidak mungkin bisa menerima begitu banyak hawa yin. Nico menatap Dev dengan penuh kecurigaan. Dia ingin menemukan benda pusaka yang disembunyikan oleh Dev, namun setelah dia melihat sesaat, dia tidak tahu di mana Dev menyembunyikan benda pusaka itu. Mendengar ucapan Nico, Dev tersenyum sinis, saya sudah bilang, saya sendiri adalah benda pusaka, kalau kamu punya kemampuan, silahkan keluarkan saja. Bajingan, jangan mengira dirimu paling hebat karena bisa menerima begitu banyak hawa yin dan tidak mati. Hari ini saya akan menunjukkan padamu kehebatanku. Nico berkata lalu tiba-tiba memindahkan posisi 7 bintang yang ada di papan 7 bintang itu. Hanya menggerakkan sedikit posisi 7 bintang, Nico seketika berkeringat deras, seolah dia akan pingsan. Suara tajam terdengar, dan seketika kabut hitam keluar dari papan 7 bintang itu dan kabut hitam itu langsung menuju ke arah Dev. Melihat kejadian itu, Juan dan Yuki tercengang dan terpaku, sedangkan Indrawan dan Yansen sedikit lebih baik, karena mereka sudah pernah melihat adegan seperti ini saat mengusir naga yang marah dari kursi naga milik Indrawan. Walaupun begitu, tetap saja ekspresi wajah mereka berubah menjadi jelek. Roh yin, itu adalah roh yin, Tuan Dev berhati-hatilah. Pemimpin Busu tiba-tiba berteriak, dan bergegas mengangkat jarinya lalu mulai membacakan mantra. Pemimpin Wu Wei juga meletakkan tangannya di bahu pemimpin Busu, karena sekarang pemimpin Busu sedang terluka berat. Kekuatannya tidak akan cukup untuk mengusir roh-roh halus ini. Jadi dia harus membantu pemimpin Busu mengerahkan tenaganya. Hanya saja tidak peduli bagaimana pemimpin Busu melafalkan mantra pengusir roh. Roh-roh halus itu tidak takut sedikit pun. Segera, kabut hitam itu memenuhi seluruh ruangan, dan mulai terdengar suara tangisan, teriakan dan raungan yang sangat menakutkan. Saat ini kabut hitam itu mulai mengembun dan berubah menjadi sosok monster bertaring dan memiliki cakar yang langsung bergerak menghampiri Dev. Hanya roh yin, berani melukaiku. Dev menyeringai dan senyuman penghinaan terlihat di wajahnya. Saat ini kekuatannya sudah mencapai tingkat 6, dia adalah seorang kultivator, bagaimana bisa dia takut pada roh-roh kecil seperti ini? Dev menjentikkan jarinya dan beberapa cahaya keemasan muncul lalu menghantam kabut hitam itu dan membuat kabut hitam itu menghilang seketika. Nico yang melihat kejadian itu tiba-tiba menggigit jari tengahnya sampai berdarah, lalu menitikkan darah itu ke dalam papan 7 bintang, dan dalam sekejap papan 7 bintang itu tidak berhenti mengeluarkan kabut hitam yang sekilas terlihat berwarna merah darah. Sepertinya kalau tidak memusnahkan kalian itu tidak tahu apa artinya cahaya kunang-kunang yang berani merebut kemuliaan cahaya rembulan. Menghadapi kabut hitam yang terlihat berwarna merah darah, Dev tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke depan. Dan di tengah telapak tangannya sebuah cahaya keemasan kembali terlihat. Kemudian cahaya itu menjadi semakin terang, dan terangnya tampak seperti matahari yang menyilaukan. Jalan keadilan yang agung, seni derivasi surgawi, cahaya yang menghukum kejahatan. Musnahkan mereka, teriakan marah itu membuat cahaya itu melepaskan tekanan yang tidak terbatas. Seperti matahari yang bersinar, cahaya kemasan itu melesat langsung ke kabut hitam. Seperti tikus yang bertemu dengan kucing, seperti salju yang bertemu dengan matahari.
Kabut hitam yang bertemu dengan cahaya kemasan itu seketika ditelan dan langsung diserap ke dalam tubuh Dev. Perlu diketahui kalau semua ini akan membantu kultivasi Dev. Seni konsentrasi hati dapat memurnikan segalanya, dan ini adalah kehebatan dari seni konsentrasi hati. Cahaya itu menghilang dan seketika semuanya kembali normal. Dan keheningan langsung menyelimuti ruangan itu, semua orang menatap ke arah Dev. Terutama pemimpin Wu Wei yang seketika tersipu malu. Dia mengingat penghinaannya tadi pada Dev, dan sekarang dia merasa kalau wajahnya terasa panas, dan sangat canggung. Nico memegang papan 7 bintang dan berkata sambil memelototi Dev, "Apa, teknik apa ini?" Lantas ini adalah ilmu dewa. Rasa dingin yang menusuk dan sedingin es langsung menembus tubuh Nico dan membuatnya gemetaran. Saat ini Nico sudah tidak terlihat arogan seperti tadi, dan yang tersisa hanyalah ketakutan. Ilmu dewa seperti ini bahkan kakek gurunya pun tidak akan bisa menunjukkannya. Nico mulai gemetaran dan dalam benaknya hanya ada satu pikiran, yaitu kabur. Sejauh yang dia bisa. Namun baru saja pemikiran itu terlintas di benak Nico, Dev tiba-tiba tersenyum dingin. "Kamu ingin kabur ya? Tapi sayang sekali kamu tidak akan punya kesempatan itu, berikan papan 7 bintang padaku, dan saya akan membuat kematianmu terasa lebih menyenangkan." Mata Nico tidak berhenti berputar. Seolah sedang memikirkan sesuatu, dia melirik papan 7 bintang yang ada di tangannya dan berjuang dalam hatinya, lalu akhirnya memutuskan. "Kamu hanya punya waktu 10 detik untuk mempertimbangkannya." 10, 9, 8. Melihat Dev yang menghitung dengan acuh tak acuh membuat Nico semakin panik dan berkeringat dingin. Lawan, atau tidak, hanya saja kalau memberikan papan 7 bintang kepadanya, dia akan sedikit tidak rela, dan Dev juga tidak akan melepaskannya. Hanya akan membuat kematiannya terasa lebih menyenangkan. Nico belum mau mati, dia baru memiliki kemampuan ini, dan belum puas berlagak. Dev melontarkan kata satu dengan santai. "Papan 7 bintang ini untukmu." Nico tidak berani ragu-ragu dan langsung melemparkan papan 7 bintang itu pada Dev. Dev bangkit berdiri dan langsung meraih papan 7 bintang itu. Nico memanfaatkan kesempatan saat Dev bangkit dan meraih papan 7 bintang itu untuk kabur. Dan kecepatan larinya juga sangat cepat. "Tuan Dev," Nico kabur. Melihat Nico berlari keluar, pemimpin Busu bergegas berteriak. "Kabur!" Dev menyeringai dan sekejap dia seperti sebuah peluru yang dilontarkan keluar. Hanya beberapa detik saja, Dev kembali dengan membawa Nico yang kabur di tangannya. Saat itu Nico yang perkasa terlihat seperti seekor anjing mati yang diangkat pulang oleh Dev. Melihat Dev mengangkat Nico kembali dengan entengnya, semua orang kembali kaget. Brak! Dev melemparkan Nico ke atas lantai dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Aura benci terlihat jelas pada tubuhnya, dan pandangan semua orang yang sepertinya sedang menunggunya untuk bersujud dan minta maaf. Nico terengah-engah lalu menatap Dev dengan memelas, Kakak seperguruan, tolong ampuni saya sudah memberikan papan 7 bintang padamu, saya berharap kakak akan mengampuniku." "Mengampunimu?" Dev mencibir dan menarik Yuki yang masih tertegun. "Saat kamu berkata tidak sopan pada istriku tadi, apa kamu memikirkan akhir seperti ini? Naga memiliki sisik, dan yang menyentuhnya akan mati, dan istri saya adalah titik kelemahan saya, makanya hari ini kamu harus mati." Yuki melihat Dev yang menarik satu tangannya lalu menutupi satu wajahnya yang tersipu malu. Nafasnya terlihat naik turun dan hatinya terasa sangat bahagia. Meskipun dia tidak pernah mengatakan akan menikah dengan Dev, dan sekarang pun dia bukan istrinya Dev. Tapi perkataan Dev barusan membuat Yuki tak karuan. Dev yang saat ini seperti seorang pangeran berkuda putih yang tinggi dan tampan bagi Yuki. Kalau Dev yang sekarang mengajaknya menikah, dia akan langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. "Tidak, saya tidak boleh mati. Kamu tidak boleh membunuhku. Guruku adalah pemimpin baka. Kalau kamu membunuhku dia pasti akan mencarimu untuk balas dendam." Nico terlihat panik, dan bagian bawah tubuhnya terlihat basah. Dia ketakutan hingga mengompol. "Saya akan menunggunya." Dev tersenyum tenang dan menginjaknya dengan keras. Brak! Kepala Nico seperti semangka matang yang meledak. "Ah!" Yuki terkejut dan langsung masuk ke dalam pelukan Dev. Melihat pemandangan di depannya, Juan memiliki perasaan campur aduk di hatinya, sementara Yansen dan Indrawan yang ada di sampingnya memikirkan Juan dan melemparkan tatapan iri. Kalau status mereka dibandingkan, masih ada perbedaan di antara Juan, Indrawan dan Yansen. Walaupun Juan berstatus sebagai orang terkaya di kota Surau, namun dalam zaman yang mengandalkan seni bela diri ini, hanya berstatus sebagai pebisnis saja tidak bisa dibilang memiliki status yang tinggi.
Kecuali, di antara anggota keluarganya ada seorang ahli bela diri, atau pernah memiliki anggota keluarga yang dulunya merupakan ahli bela diri, baru bisa dianggap sebagai keluarga yang memiliki status tinggi. Sekarang, Juan sudah mendapatkan seorang menantu seperti Dev, maka status keluarga Tanaka pun tidak perlu diragukan lagi, dan di kemudian hari Indrawan maupun Yansen harus menunjukkan sikap hormat mereka kepada Juan. Pak Juan Tanaka, selamat ya, selamat. Indrawan berbisik menyelamati Juan. Juan tersenyum tipis, Tuan Indrawan, masih terlalu dini, anak muda zaman sekarang sulit ditebak. Karena Pak Juan mengatakan sulit ditebak, kenapa tidak segera dijadikan saja, agar tidak banyak bermimpi di malam hari. Indrawan tersenyum pada Juan, dan Juan langsung mengerti apa maksud dari Indrawan. Pemimpin Busu menyuruh seseorang untuk membersihkan kamar, dan setelah dibersihkan, barulah Yuki keluar dari pelukan Dev. Kamu sengaja kan? Sengaja mencari kesempatan dariku? Yuki bertanya pada Dev. Siapa yang mencari kesempatan darimu? Jelas-jelas kamu sendiri yang memelukku, kata Dev dengan bingung. Saya tidak membahas itu, yang saya maksud tadi kenapa kamu mengatakan saya ini istrimu? Bukankah itu namanya mencari kesempatan? Yuki berpura-pura marah. Oh, saya kira kamu bersedia menjadi istriku. Ternyata hanya angan-anganku ya. Kalau begitu saya tidak akan mengatakannya lagi. Dev berkata dengan tenang, setelah berkata dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Namun saat dia berbalik, sudut bibir Dev terangkat, dia diam-diam tersenyum. Yuki tertegun, dan sedikit bingung, dia tadi hanya sedang bercanda dengan Dev, kenapa Dev tidak menyadarinya? Juan juga seketika menjadi bingung dan langsung menjitak kepala Yuki, bicara apa kamu? Kalau bukan karena Dev kita semua pasti sudah mati. Lihatlah kamu malah membuat Dev sedih, cepat pergi hibur dia. Yuki sedikit tidak mau melepas egonya, namun pada akhirnya dia menggertakkan giginya dan berlari keluar. Tuan Indrawan, saya akan segera mengambilkan kuas spiritual dan batu sinabar yang diperlukan oleh Tuan Dev. Pemimpin Busu berkata lalu berjalan menuju kamar lain yang ada di samping lalu sesaat kemudian. Dia keluar dengan kuas spiritual dan batu sinabar, lalu menyerahkannya kepada Indrawan. Tuan Indrawan, mohon bantuannya untuk menanyakan pada Tuan Dev. Meskipun hawa yin dari tubuh putriku sudah habis diserap oleh Tuan Dev, namun dia mengatakan kalau tubuh putriku merupakan tubuh kristal es yang bisa menyerap hawa yin. Kalau begitu, tidak lama lagi putriku akan kembali pada keadaannya seperti semula. Asteris baik, saya akan menanyakannya pada Tuan Dev. Indrawan mengambil kuas spiritual dan batu sinabar, lalu menganggukkan kepalanya. Tapi saat Indrawan bersiap keluar untuk bertanya pada Dev, dia mendengar suara teriakan Yuki dari luar. Dev bajingan, berani membohongiku, saya akan membunuhmu. Melihat Dev yang tertawa bahagia menuju ke dalam kamar, dan Yuki mengejarnya di belakang, Juan segera menghalanginya. Tempat apa ini? Jangan berlari dan membuat keributan sembarangan. Juan menceramahi Yuki, lalu tersenyum canggung pada Indrawan dan pemimpin Busu yang ada di belakangnya. Beberapa orang itu juga ikut tersenyum, dan tatapan mata mereka menunjukkan rasa cemburu. Tuan Dev, hawa yin di tubuh putrinya pemimpin Busu memang sudah habis diserap, namun tadi kamu mengatakan kalau tubuhnya adalah tubuh kristal es, dan bisa menyerap hawa yin terus-menerus. Kalau seperti itu, tidak lama lagi dia akan kembali diselimuti oleh hawa yin. Jadi, Indrawan belum menyelesaikan perkataannya, Dev sudah mengulurkan tangannya dan memotong perkataannya. Pemimpin Busu, untuk sementara waktu putrimu tidak akan kenapa-kenapa. Tubuh kristal esnya adalah jenis tubuh yang sangat langka. Dengan kekuatanku saat ini, saya bisa menyerap seluruh hawa yin yang ada di dalam tubuhnya. Hanya saja saya berharap dia bisa mendalami ilmu pelatihan, dan sampai nanti saat kekuatan saya sudah bertambah saya akan membantunya mengganti jenis tubuhnya ini. Dan untuk sekarang, hanya bisa seperti ini dulu. Saya akan datang secara teratur untuk menyerap hawa yin yang ada di dalam tubuhnya. Kata Dev pada pemimpin Busu. Dengan kekuatan Dev saat ini dia bisa menyerap seluruh hawa yin yang ada di dalam tubuh putri pemimpin Busu dan bisa membantunya untuk tetap awet muda. Namun kalau seperti itu, maka hawa yin tidak akan bisa dikultivasikan dan akan menyia-nyiakan energi. Karena itu Dev berencana menunggu hingga kekuatannya meningkat lalu membantu putri pemimpin Busu untuk kultivasi. Hanya saja Dev masih memiliki sedikit rasa egois. Karena hawa yin ini sangat membantu Dev dalam kultivasi, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap hawa yin dari tubuh putri pemimpin Busu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Terima kasih Tuan Dev, terima kasih Tuan Dev.
Pemimpin Busu berkata sambil hendak bersujud pada Dev. Dev langsung menariknya, Pemimpin Busu, tidak perlu segan-segan, saya juga datang karena kuas spiritual dan batu sinabar, anggap saja kita sedang bertukar ya. Tuan Dev adalah penyelamat nyawa putriku. Itu tidak sebanding dengan saya yang hanya memberikan kuas spiritual dan batu sinabar. Kelak apabila Tuan Dev perlu menggunakan tempat saya, silakan katakan saja saya tidak akan pernah menolak. Kata pemimpin Busu dengan hormat. Tuan Dev, tadi saya tidak tahu diri dan berani menghina Tuan Dev. Saya berharap Tuan Dev tidak marah. Pada saat ini, pemimpin Wu Wei juga berjalan keluar, dan meminta maaf pada Dev dengan canggung. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev sudah membuat dia kagum setengah mati. Kedua pemimpin, kalian terlalu sungkan, karena masalah di sini juga sudah selesai, saya tidak akan mengganggu lagi. Dev yang sudah mendapatkan kuas spiritual dan batu sinabar tidak sabar ingin segera pulang dan menyembuhkan mata ibunya. Saat mereka turun dari Gunung Sahara, langit sudah gelap, dan Benito menunggu di bawah kaki gunung. Yuki menawarkan diri untuk mengantar Dev pulang ke perumahan Bumi Indah, dan Irawan yang lainnya naik ke mobil satu lagi. Kamu ini seorang anak gadis, tidak pulang malah bersikeras mengantarku pulang, untuk apa? Dev yang duduk di kursi penumpang bertanya pada Yuki. Saya kan istrimu, kalau saya tidak mengantarmu, siapa yang mengantarmu? Karena tidak ada orang lain di samping mereka, Yuki pun tidak ragu-ragu lagi. Dev kehilangan kata-kata, dia berhenti sejenak lalu berkata, kita tidak bertunangan, tidak menikah, bagaimana bisa kamu menyebut dirimu istriku? Lagi pula saya tidak punya uang untuk menikahimu. Kamu tidak punya uang, saya punya, saya yang akan menafkahimu. Pokoknya saya hanya mau denganmu. Yuki menatap Dev, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan agak menantang. Melihat Yuki yang seperti itu Dev tertawa, dia sudah sejak awal jatuh hati terhadap Yuki. Entah itu penampilan, sosok atau pengalaman hidup, termasuk kepribadian, semua itulah yang disukai oleh Dev. Hanya saja sekarang Dev masih memiliki pemikiran untuk bersama dengan Yuki. Sejak berjalan menuju dunia kultivasi, Dev merasakan perubahan besar pada dirinya, mungkin karena kekuatannya yang bertambah pesat, dan kultivasi juga membuat Dev menuju ke keabadian, dia bisa memperpanjang usianya sesuka hatinya. Namun Yuki, dia hanyalah gadis biasa. Dev berencana memutuskannya setelah dia kembali dari pulau tak bernama pada bulan 7 hari ke-15. Dia ingin melihat apakah akan ada peluang besar, dan mungkin dia juga bisa membawa Yuki berjalan menuju dunia kultivasi. Kenapa? Saya nona muda dari keluarga Tanaka sudah terburu-buru ingin menikah denganmu, lantas kamu tidak bersedia. Melihat Dev yang terdiam, Yuki sedikit tidak senang. Bukan, Dev menggelengkan kepalanya, saya yang miskin ini kalau bisa memperistri wanita sepertimu, sudah boleh segera membakar dupa besar, hanya saja saya ini seorang pria, mana boleh membiarkan kamu yang menafkahiku, saya harus berusaha sendiri, agar bisa menjadi orang yang kamu kagumi di masa depan. Saat mendengar ucapan Dev, Yuki merasakan kehangatan di dalam hatinya dan tersenyum bahagia. Tidak disangka kamu bisa berkata semanis itu, hanya saja kamu memang tidak perlu berusaha. Saya akan mengatakan pada ayah untuk mengalihkan seluruh kekayaan keluarga Tanaka kepadamu. Lagi pula perusahaanku juga sudah diberikan padamu, dan kamu juga sudah menjabat sebagai presiden direktur. Dia juga tidak akan peduli tentang perusahaan lain. Lagi pula dia hanya memiliki saya, satu-satunya putrinya. Dev kehilangan kata-kata, apa bedanya ini dengan menafkahinya? Sudahlah, mari bicarakan hal yang serius. Bagaimana dengan bahan-bahan obat yang saya minta tolong kamu carikan? Ini sudah beberapa hari. Dev tahu kalau dia tidak bisa memperdebatkan masalah pernikahan dengan Yuki lagi. Bisa-bisa gadis ini akan langsung menariknya ke Kua untuk membuat surat nikah besok. Seharusnya sudah hampir rampung, besok saya akan mendesak mereka lalu memberikannya kepadamu. Karena beberapa bahan obat yang diperlukan Dev sangat berharga dan membutuhkan waktu untuk mendapatkannya, dan Yuki tidak menemui Dev belakangan ini karena sibuk mencari bahan-bahan obat itu. Tepat saat Yuki berbicara, hembusan angin tiba-tiba menyapu, dan bulan mulai tertutup oleh awan hitam. Sepertinya hujan deras akan turun. Cetar, buam duar-duar, setelah kilatan petir, terdengar bunyi guntur yang bergemuruh. Ah! Yuki berteriak kaget. Tangannya gemetaran dan langsung mengarahkan mobilnya menuju parit. Dev sigap dan segera meraih kemudi mobil, dan Yuki langsung memeluk Dev. Saya takut petir. Tubuh Yuki gemetaran. Dev tidak menyangka Yuki yang sudah dewasa masih takut pada petir. Lalu menertawainya, kalau kamu ingin memelukku,
Katakan saja, untuk apa membuat alasan seperti ini? Cih, siapa yang ingin memelukmu? Yuki langsung melepaskan diri dan memelototi Dev. Dia membuka sabuk pengamannya dan berkata, kamu saja yang menyetir, saya tidak mau menyetir lagi. Dev tidak berdaya dan mengambil alih menyetir. Saat itu hujan deras mulai turun. Dan saat Dev sampai di perumahan Bumi Indah, dan sudah hampir mencapai puncak gunung, dia menemukan seorang wanita yang memegang payung, seperti sedang menunggu seseorang. Dev menyetir mendekat dan saat membuka jendela, dia baru menyadari orang itu adalah Sana. Saat itu, Sana memang memegang payung tapi seluruh tubuhnya sudah basah kuyup, dan saat melihat Dev pulang, dia langsung menghampiri. Dev, akhirnya kamu pulang juga, saya sudah menunggumu seharian. Sana memegangi kaca mobil, saya salah, saya sudah tahu saya salah, semua ini terjadi karena Navarro memaksaku. Kalau saya tidak menikah dengannya, dia akan mencari orang untuk membunuh paman dan bibi, saya tidak punya cara lain. Dan saya bersikap seperti itu padamu juga karena Navarro yang menghasutku, saya salah, saya benar-benar menyesal. Di dalam hatiku hanya ada kamu, saya hanya menyukaimu seorang. Apa kamu sudah lupa saat kita kuliah? Kita pergi melihat teratai putih bersama, lalu melihat bintang. Saat itu kamu memegang tanganku, dan berkata akan menjagaku seumur hidup. Kita tidak akan berpisah seumur hidup. Apa kamu sudah lupa? Sana menatap Dev dengan tatapan menyedihkan, tetesan air di wajahnya tidak jelas entah hujan atau air mata. Dev melihat Sana yang seperti itu malah merasakan jijik. Dia sudah kehilangan seluruh perasaannya terhadap Sana sejak awal. Bahkan dia tidak merasa benci padanya. Orang seperti ini tidak layak untuk mendapatkan sedikit perasaan pun darinya, meskipun perasaan itu adalah kebencian. Bagi Dev, Sana seperti seekor semut. Siapa yang akan membenci seekor semut? Sudah selesai bicara, kalau sudah, saya mau pulang. Dev menatap Sana dengan dingin. Belum, saya belum selesai. Sana menggelengkan kepalanya dengan kuat, Dev, maafkan saya benar-benar terpaksa, saya juga tidak punya cara lain. Kamu terpaksa atau tidak ada lagi hubungannya denganku. Dev menaikkan kaca jendela mobil. Tapi Sana terus menempel di jendela mobil dan tidak mau melepaskan diri. Saat itu, Yuki yang ada di kursi penumpang marah. Dia mengabaikan hujan deras yang sedang mengguyur dan langsung membuka pintu mobilnya dan turun. Kamu ini tidak tahu diri ya? Cepat lepaskan, kalau kamu masih berani mengganggu suamiku. Percaya tidak saya akan menyuruh orang untuk mematahkan kakimu. Yuki berteriak pada Sana lalu menatap Sana dengan jijik. Kamu kira kamu ini siapa? Kalau dibandingkan denganku, apa kehebatanmu? Apa kamu lebih kaya dariku? Apa kamu lebih kuat dariku? Apa kamu lebih cantik dariku? Kamu tidak sebanding denganku dari segi manapun, kenapa Dev harus memaafkanmu, dan memilihmu? Kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Karena kamu sudah menyia-nyiakan dia, sekarang datang untuk memohon padanya juga sudah terlambat, cepatnya. Yuki menendang Sana dengan keras dan membuat Sana terjatuh. Sana menatap Yuki dengan marah, tapi dia tidak berani mengatakan satu patah kata pun. Dia terlalu malu untuk berkata-kata lagi. Perkataan Yuki benar, dirinya tidak sebanding dengannya dari aspek manapun, kenapa Dev harus memilih dirinya? Melihat Sana sudah tidak berulah, Yuki kembali ke kursi penumpang dan membanting pintu, jalan. Dev melihat Yuki sambil tersenyum dan langsung menginjakan pedal gas. Dev! Sana berteriak, tapi Dev tidak menghiraukannya. Sana selalu mengira kalau Dev didukung oleh Yuki. Kalau Yuki meninggalkannya maka Dev tidak perlu ditakutkan lagi, namun dia tidak menyangka malah dirinya sendiri yang menjadi badut. Entah itu Indrawan ataupun Yansen, mereka bukanlah orang yang bisa diundang oleh keluarga Tanaka begitu saja. Itu semua karena Dev. Sana tidak mengerti, apa perubahan yang terjadi pada Dev, kenapa semua orang terkemuka menjadi begitu menghormatinya. Tersenyum apa kamu? Apa kamu merasa saya sangat galak? Tanya Yuki sambil memelototi Dev. Dev segera menggelengkan kepalanya, tidak galak, saya suka kepribadian seperti ini. Benarkah? Yuki tersenyum, beraninya menggoda suamiku di depanku. Saya tidak mengutus orang untuk mematahkan kakinya saja sudah syukur. Segera, mobil mereka berhenti di depan pintu villa perumahan Bumi Indah. Dev turun dari mobil dan berkata pada Yuki, kamu sudah boleh pulang. Kemana? Saya saja basah kuyup begini, kalau langsung pulang saya bisa demam. Yuki berkata sambil turun dari mobil juga. Apa maksudmu? Kamu berencana tinggal di sini? Tanya Dev dengan kaget. Kenapa? Apa saya tidak boleh tinggal di sini? Kamar di sini banyak. Kenapa tidak boleh tinggal di sini?
Apa jangan-jangan kamu mengira saya ingin tidur sekamar denganmu? Jangan bermimpi. Setelah berkata, Yuki langsung berjalan masuk ke dalam villa. Dev menatap punggung Yuki, wajahnya terlihat pasrah tapi dalam hatinya sudah sangat bersemangat. Meskipun dia sudah menjadi kultivator, dan mengalami perubahan suasana hati yang besar, namun bagaimanapun Dev masih seorang pria. Seorang pria normal pasti akan memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh pria pada umumnya. Dev, sudah larut malam dan hujan deras begini, kemana saja kamu? Mendengar suara pintu dibuka, Selin bertanya dengan nada yang cemas. Bibi, maaf, kami pergi mendaki gunung tadi, jadi pulangnya kemalaman. Mendengar suara Selin, Yuki sibuk menjelaskan. Oh, ternyata Yuki ya, tidak apa-apa, ayo duduk, di luar hujan deras, tidak kehujanan kan? Selin yang mendengar suara Yuki seketika tersenyum sumringah. Dia melangkah menghampiri Yuki dan merabanya, lalu menyadari kalau Yuki basah kuyup, lalu berkata dengan cemas, aduh, ternyata kehujanan, Bibi tidak memiliki baju untuk kamu ganti, bagaimana ini? Bibi, jangan khawatir, di atas ada satu kamar dan ada pakaianku di sana, saya akan ke atas untuk berganti. Kata Yuki sambil tersenyum. Aduh, lihatlah ingatanku ini, saya sudah lupa, tentu saja di sini ada kamarmu, dan tentu saja ada pakaianmu, kalau begitu cepat berganti, jangan sampai demam. Selin mendesak Yuki untuk berganti pakaian, lalu meneriaki Dev, Dev, kamu harus bersikap baik pada Yuki tahu, Yuki ini seorang nona muda dari keluarga kaya, kita juga sempat salah paham terhadapnya, dia saja tidak marah, dia juga tidak memperdulikan statusmu yang miskin, atau saya yang buta, dia ini benar-benar tulus padamu, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Ibu, jangan bicarakan hal ini dulu, saya akan mengobati matamu dulu, matamu ini buta karena kamu terus menangis, jadi tidak sulit disembuhkan. Dev sudah memiliki kuas spiritual dan batu sinabar, sudah bisa mengobati mata ibunya dengan mudah. Besok setelah Yuki melengkapi bahan obatnya, dia akan meramunya lalu mata ibunya akan pulih sepenuhnya. Sudah, jangan mengada-ada, mata ibumu ini sudah tidak bisa disembuhkan. Selin tidak percaya kalau Dev bisa menyembuhkan kedua matanya, sudah bertahun-tahun seperti ini, saya juga sudah terbiasa. Ibu, duduk dan jangan bergerak, tidak lama lagi kamu akan bisa melihat lagi. Dev memapa Selin duduk, lalu mengeluarkan kuas spiritual dan batu sinabar. Meskipun mata Selin terbuka saat ini, tetapi matanya kusam, dan hampir tidak ada bola mata hitam di matanya. Dev memegang kuas spiritual, menarik nafas lalu mencelupkannya di atas batu sinabar dengan ringan. Dan saat kuas spiritual itu bersentuhan dengan batu sinabar, aroma wangi yang samar tercium, dan batu sinabar pun menghilang dan langsung terhisap ke dalam kuas spiritual. Wangi sekali, Dev, apa yang sedang kamu pegang? Walaupun Selin tidak bisa melihat namun indera penciuman dan pendengarannya sangat jeli. Ibu, ini adalah obat mujarab yang saya minta di gunung. Ini bisa menyembuhkan matamu, orang itu sudah mengatakan kalau ini pasti bisa menyembuhkan matamu. Dev tidak berkata jujur pada Selin, dia takut Selin tidak bisa menerima fakta dia menjadi seorang kultivator. Anak ini, kamu pasti dibohongi, mereka itu pasti penipu, kamu juga berani percaya. Selin mengeluh pada Dev, namun dia tetap duduk dan tidak bergerak. Di dalam hatinya, Selin juga masih memiliki ilusi kalau ramuan yang diminta Dev itu benar-benar bisa menyembuhkan matanya. Siapa yang tidak ingin bisa melihat dunia yang penuhi warna ini? 2 hari lalu saat Edward membawanya berkeliling di puncak gunung, Edward menjelaskan kepadanya, namun andaikan dilihat dengan matanya sendiri pasti sangat mengagumkan. Selin juga sangat ingin melihat Yuki, dia ingin melihat sosok dan rupa dari calon menantunya Kalak. Dev memegang kuas spiritual dan menitikkannya dengan ringan pada mata Selin. Ibu, awalnya akan terasa sakit, tapi tahan sebentar ya. Selesai berkata, Dev kembali menitikkan kuas spiritual pada mata Selin yang satu lagi. Ah! Selin berteriak kesakitan, dan menutup matanya dengan erat, raut wajahnya menunjukkan dia kesakitan. Mendengar teriakan Selin, Edward yang tertidur di dalam kamar bergegas keluar. Dev, apa yang terjadi pada ibumu? Edward melihat ekspresi Selin dan bertanya dengan panik. Ayah, jangan panik, saya sedang menitikkan obat pada mata ibu, sebentar lagi ibu akan bisa melihat lagi. Dev menjelaskan kepada Edward. Segera, raut wajah Selin perlahan-lahan menjadi lebih nyaman, rasa sakit yang dirasakannya tadi sudah hilang. Perlahan-lahan, Selin mulai membuka matanya. Dan saat matanya terbuka,
yang menarik perhatian Celine adalah wajah penuh harapan dari Dev dan Edward. Dev, saya benar-benar bisa melihat lagi. Celine tergerak hingga tubuhnya gemetaran, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah Dev. Ibu, saya sudah bilang kan saya pasti akan menyembuhkan matamu. Dev melihat ibunya yang kembali bisa melihat juga merasa sangat tergerak. Istriku, kamu benar-benar bisa melihat lagi. Edward penuh keterkejutan, dan mengibas-ngibaskan tangannya di depan Celine. Bisa melihat. Celine mengangguk dengan keras, kamu jangan terus mengibaskan tanganmu di depanku. Lalu janggutmu itu, saya sudah mengingatkanmu untuk mencukurnya sehari sekali, lihatlah seberapa panjangnya itu. Edward memegang janggut di wajahnya sendiri, dan raut wajahnya seketika bersemangat, dia langsung memeluk Celine, istriku, baguslah, bagus sekali, kamu benar-benar bisa melihat. Edward, pria yang tangguh ini, malah tergerak hingga matanya memerah. Dev melihat ayah dan ibunya yang begitu bahagia juga tersenyum. Sejak kecil dia tidak pernah melihat ayah dan ibunya bertengkar, meskipun ayahnya pria yang keras, dan punya pandangan sendiri dalam cara mendidik, namun Dev bisa merasakan perasaannya terhadap Celine. Edward hanya tidak suka menunjukkan perasaannya saja. Apa yang kamu lakukan, putramu di sini? Celine yang sedikit malu langsung mendorong Edward. Hahaha, istriku, saya akan membawamu berjalan-jalan di luar, pemandangannya bagus sekali. Edward tertawa dan bersiap menarik Celine keluar untuk melihat pemandangan puncak gunung. Ada apa? Apa yang membuat kalian begitu bahagia? Yuki berganti gaun putih dan berjalan turun. Celine menoleh ke arah suara itu, dan saat dia melihat Yuki, dia tertegun. Dia pernah membayangkan sosok Yuki di dalam benaknya berkali-kali, karena bagaimanapun dia seorang nona muda, cara bicaranya juga begitu indah, pasti juga sangat cantik. Tapi, saat ini Celine terpaku, karena dia melihat Yuki tidak hanya sangat cantik, tapi bagaikan seorang dewi. Yuki, kamu cantik sekali. Celine tidak bisa tidak memujinya. Yuki yang sedang turun dan mendengar pujian Celine juga tercengang. Bibi, kamu sudah bisa melihat. Iya, saya bisa melihat, saya sudah pernah membayangkan betapa cantiknya dirimu. Tapi saat melihatmu, kamu jauh lebih cantik daripada bayanganku, seperti seorang dewi. Celine menghampiri Yuki dan meraih tangannya. Yuki tersipu, Bibi, jangan memujiku seperti ini, saya jadi malu. Bibi tidak sekedar memuji, kamu memang sangat cantik, biarkan Bibi melihat lebih jelas. Celine menatap Yuki dengan seksama, dan membuat Yuki menjadi lebih malu lagi. Ibu, ayah ingin membawamu keluar melihat pemandangan malam, sekarang sudah tidak hujan lagi. Kalian cepat pergi, pemandangannya sangat cantik. Dev berkata pada Celine, kalau Celine terus seperti ini, Yuki akan merasa sangat canggung. Benar, saya akan membawamu berjalan-jalan, dari sini kita bisa melihat pemandangan seluruh kota surau, sangat indah. Edward berkata sambil menarik Celine. Celine yang mendengarnya seketika bersemangat, lalu berkata pada Yuki, Yuki, sudah sangat larut, tidak usah pulang, menginap saja di sini. Besok pagi Bibi akan membuatkanmu sarapan. Celine ditarik pergi oleh Edward. Dev menatap Yuki dan bertanya, kamu benar-benar akan menginap di sini? Tentu saja, Yuki mengangguk, saya akan ke atas dan tidur. Besok pagi kalau saya telat bangun, tolong bangunkan saya. Melihat Yuki yang menaiki tangga dan membuat paha putihnya semakin terekspos, Dev menelan ludahnya dan berjalan kembali ke kamarnya. Dia tidak berani melihat lagi. Dia takut dia tidak bisa mengontrol dirinya. Yuki yang melihat Dev berbalik pergi, menggerutu dengan kesal, dasar bodoh. Keesokan paginya, Dev masih terlarut dalam kultivasinya. Setelah mendapatkan papan 7 bintang, kultivasinya Dev menjadi jauh lebih cepat. Setelah banyak menunda kultivasinya, Dev harus bergegas mengejar ketinggalannya. Hanya saja dengan peningkatan kekuatannya, keperluan Dev terhadap berbagai sumber daya juga semakin banyak. Hanya dalam waktu 1 malam, energi kebencian dan energi spiritual yang tersimpan di dalam papan 7 bintang itu hilang separuh, dan Dev masih belum merasakan kekuatannya bertambah dengan signifikan. Masih tidak sebanding dengan jamur Lingzi waktu itu. Bangunlah, matahari sudah bersinar terang, dasar malas. Yuki memukul pintu kamar Dev dengan kuat. Dev menghembuskan nafasnya dan membuka matanya. Saat melihat cahaya di papan 7 bintang yang meredup, Dev menghela nafasnya. Awalnya dia mengira papan 7 bintang ini akan membantu meningkatkan kultivasinya, tapi sepertinya dia terlalu polos. Sekarang,
Energi yang tersisa di papan 7 bintang ini sepertinya tidak akan cukup untuk mendukung kultivasinya selama 1 malam. Tampaknya dia harus kembali mengandalkan energi spiritual yang tipis ini untuk berkultivasi. Tapi kalau seperti itu, peningkatan kekuatannya mungkin akan terasa saat lebaran monyet. Masih tidak mau bangun, Yuki kembali mengetuk pintu dengan keras. Dev turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Yuki memelototinya, sarapan sudah siap, cepat turun untuk makan. Oh, Dev merespon satu kata, lalu melihat ke arah ruang makan, dan terlihat sedikit tidak senang. Sepertinya ke depannya saya tidak bisa ke kantor setiap hari. Dev harus memanfaatkan waktu untuk kultivasi, dia tidak bisa berangkat kerja setiap hari, karena sekarang dia juga sudah menjabat sebagai presiden direktur, juga tidak perlu berangkat kerja setiap hari. Yuki tertegun sejenak, dia mengira dia sudah menyinggung Dev tanpa sengaja. Setelah melihat ekspresi Yuki, Dev segera menjelaskan, ada satu masalah penting yang harus saya lakukan, dan sepertinya akan membutuhkan waktu lama. Tidak masalah, lagi pula perusahaan juga sudah berada di jalur yang benar. Yuki tersenyum. Setelah sarapan, Yuki belum menikah. Pun pergi, dia tidak mungkin terus tinggal di sana, karena dia dan Dev bahkan belum bertunangan, dan tidak memiliki hubungan resmi, keduanya hanya saling memahami perasaan satu sama lain. Setelah Yuki pergi, ada seseorang yang mengantarkan 2 kantong bahan obat untuk Dev. Itu adalah bahan yang disiapkan oleh Yuki. Di dalamnya ada jamur lingzi dan ginseng yang sudah berusia ratusan tahun, dan lain-lain. 2 kantong bahan obat itu saja sudah berharga setidaknya miliaran. Saat kantong itu dibuka, Dev langsung merasakan energi spiritual yang kuat memenuhi seisi ruangan. Bahan obat yang berharga ini mengandung banyak energi spiritual, dan saat merasakan energi spiritual yang kuat itu Dev sedikit tidak bisa menahan diri, dan ingin meramu bahan obat ini menjadi pil penambah energi. 1 butir pil penambah energi akan lebih efektif dibandingkan dengan kultivasi Dev semalaman. Tapi pada akhirnya, dia tetap menahan dirinya, bahan obat ini disiapkan untuk diramu menjadi pil obat untuk menyembuhkan ibunya dan Juan. Kalau dia meramunya menjadi pil penambah energi, bagaimana dengan mereka? Setelah menghilangkan pemikirannya untuk membuat pil penambah energi, Dev mulai menyatukan ibu jarinya dan jari manisnya, lalu mulai membaca formula, energi spiritual berputar dengan gila pada dantiannya. Dan segera, kobaran api berwarna biru muncul di jari Dev. Ini juga merupakan teknik alkimia yang diajarkan oleh Ryu padanya. Teknik alkimia seperti ini tidak memerlukan tungku eliksir untuk membuat pil obat, hanya saja itu memerlukan energi spiritual dalam jumlah besar. Semakin berharga pil obat yang dibuat, maka semakin banyak juga energi spiritual yang dibutuhkan. Saat ini Dev tidak memiliki tungku eliksir, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik alkimia yang menghabiskan energi ini untuk meramu pil obat. Setelah 1 jam lebih, 3 pil obat muncul di tangan Dev. Di antaranya ada 1 pil obat yang paling kecil, adalah pil penambah energi yang dibuat dengan menggunakan sisa bahan. Pil penambah energi ini sangat biasa, tidak termasuk pil obat yang berharga, tetapi setelah memakannya, itu dapat membuat orang mengumpulkan energi dan memadatkan energi mereka, dan kekuatan mereka akan meningkat banyak dalam sekejap. Setelah berpikir sesaat, Dev menelpon Jansen dan berniat memberikan pil penambah energi ini kepada Jansen. Bagaimanapun Jansen adalah bawahannya sendiri, kalau dia selalu dipukuli oleh orang, itu juga membuatnya malu. Setelah menerima telepon Dev, Jansen hendak segera menuju ke perumahan Bumi Indah untuk menemui Dev. Kamu tidak perlu kemari, saya yang akan menemuimu, kamu di mana? Dev tidak ingin Jansen ke rumahnya, karena orang tuanya juga berada di rumah, itu tidak leluasa. Tuan Dev, saya berada di Jalan Laksamana, restoran Dava ruangan VIP nomor 307, Jansen segera menjawab. Baik, tunggu saya. Dev langsung menutup teleponnya. Dev tahu Jalan Laksamana, itu termasuk jalanan terbesar yang menjual banyak makanan di kota Surau, dan di sana juga banyak restoran serta kedai teh. Setelah memberitahu Selin dia tidak akan makan siang di rumah, Dev langsung pergi dan memesan taksi untuk pergi ke restoran Dava. Selain untuk memberikan pil penambah energi pada Jansen, dia juga memiliki hal yang ingin dibahas dengan Jansen.